Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Sudiro di Lembah Sukorogeni dalam pencariannya mencari anaknya yaitu Widanu. Wow. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Sukorogeni. Penjaga setia yang Krama Dewa. Kisah Sudiro. Setelah berhasil memasuki Lembah Sukorogeni, Sudiro dan rombongan langsung dihadapkan oleh sosok mengerikan yang langsung menyerang mereka. Pertarungan sempat pecah beberapa saat sebelum pada akhirnya sosok yang ternyata bernama Gondorekso itu berhenti menyerang dan mau mendengarkan penjelasan dari rombongan Sudiro. Wahai Gondorekso, penjaga yang setia pada Yang Krama, dengarkanlah kami. Kami datang bukan sebagai musuh, tetapi kami mencari jiwa yang terperangkap di lembah ini, ujar Bolorejo yang berdiri tepat di hadapan sosok Gondorekso. Kami datang untuk mencari seorang pemuda yang bernama Widanu, imbu Bolorejo lagi. Nama yang baru saja diucapkan oleh Bolorejo itu bergema di udara, seolah ikut menembus pusaran energi gaib yang melingkupi hutan. Mata Gondorekso menjepit, sorotnya bergetar samar. Widanu, gumamnya berat, seperti mencoba mengingat-ingat. Benar Ki, kami hendak membawanya kembali ke dunia nyata. Dan kami bukan makhluk yang ingin merusak keseimbangan, tapi untuk menunaikan takdir yang telah ditulis jauh sebelum lembah ini ada. Jika engkau memang penjaga sejati Sukorogeni, engkau pasti bisa merasakan ketulusan dari maksud kami, Imbu Ki Condrowongso menambahkan dengan suaranya yang penuh wibawa. Keheningan mendadak menyelimuti hutan gaib itu. Suara burung yang tadinya berulang-ulang seakan berhenti, dan angin yang tadi berembus dari segala arah kini diam tak bergerak. Gondorekso menundukkan wajahnya. Cambuk di tangannya bergetar sebelum akhirnya meneteskan kilatan cahaya merah ke tanah, lalu padam. Dari tubuhnya, aura amarah yang membara mulai mereda berganti dengan cahaya biru yang lembut. Pantas saja aku merasakan adanya hawa manusia di antara kalian, balas Gondorekso sambil mengendurkan energinya. Bersamaan dengan itu, tubuh Gondorekso perlahan mengecil. Otot-otot kekarnya mereda, rambut putih sebahunya kini tampak berkilau samar diterpa cahaya gaib hutan. Pakaian kerajaannya yang semula berpendar merah menyala, kini berubah menjadi busana agung berwarna biru keperakan, memancarkan aura damai namun tetap menyiratkan kewibawaan seorang panglima perang. Dia melangkah maju, menatap Sudiro, Bolorejo, dan Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanageni, dan Wanarupa dengan sorot mata tajam namun tidak lagi membusuhi. Hening yang menggantung di hutan gaib itu membuat setiap kata yang akan diucapkannya terasa berat dan penuh arti. Nama Widanu,
memang telah terikat dengan takdir lembah ini, ucap Gondorekso dengan suaranya yang berat, namun kali ini lebih tenang, seolah bergema dari balik tabir gaib. Dia bukanlah sekedar pemuda biasa, tapi dia adalah jiwa yang ditarik oleh pusaran Segoro Geni, dan jiwa yang dipilih oleh kekuatan besar yang bernama Pancawara. Imbu Gondorekso menjelaskan. Sudiro yang masih dalam wujud Tiwikramanya perlahan meredakan aura merahnya, bola-bola api yang mengitarinya satu persatu padam. Memang benar, Ki, anakku adalah pemilik ilmu Pancawara. Tapi dari mana ilmu itu berasal? Aku sendiri masih belum dapat memahaminya, balas Sudiro sambil menatap sosok Gondorekso. Pancawara adalah kekuatan besar yang memilih jiwa yang dikehendakinya. Maka dari itu, siapapun yang mendapatkannya akan berada di sini. Karena sejatinya, Pancawara adalah pusat dari kekuatan lembah Segoro Geni, ujar Gondorekso yang seketika itu juga membuat Sudiro terkejut mendengarnya. Jadi, apapun yang kalian lakukan di sini tidak akan merubah apapun, dan jiwa dari manusia terpilih itu akan berada di tempat ini hingga akhir hayatnya atau akhir dari lembah Segoro Geni itu sendiri, imbu Gondorekso yang semakin membuat hati Sudiro hancur mendengarnya. Hening yang menggantung setelah kata-kata Gondorekso terucap bagaikan belati yang menusuk dada Sudiro. Dia menunduk. Kedua tangannya mengepal. Aura merah tirta bahagia yang tadi sudah meredak kini kembali bergejolak di sekitarnya. Hatinya bergemuruh. Di satu sisi, dia adalah seorang ayah yang ingin menyelamatkan darah dagingnya. Tapi di sisi lain, dia mendengar dengan jelas bahwa Pancawara, kekuatan purba yang kini bersemayam di dalam Widanu, adalah inti dari lembah Segoro Geni. Tenangkan dirimu, Diro. Jangan biarkan amarahmu menutup jalan yang sebenarnya, ucap Ki Condrowongso sambil menatap Sudiro lekat-lekat. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan aku sangat yakin jika perjalanan kita tidak akan sia-sia, imbu Ki Condrowongso yang seketika itu juga dapat menenangkan amarah Sudiro. Apapun yang kalian pikirkan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang lembah Segoro Geni, tentang para penjaga setianya, dan tentang kekuatan yang membuatnya tetap berdiri utuh sebagai tempat yang mengurung ribuan makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar serta kesaktian tinggi, ujar Gondorekso dengan tegas. Namun, belum sempat mereka mencerna dalam-dalam penjelasan Gondorekso, bumi tiba-tiba bergetar keras. Getarannya seperti langkah ribuan kaki yang menghantam tanah sekaligus. Dari arah balik hutan, kabut hitam menggulung, disertai hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Gondorekso mendengar tajam. Seketika itu juga wajahnya berubah murka. Sekarang menjauhlah dari tempat ini, karena aku harus menjalankan tugasku, menghalau makhluk-makhluk yang ingin berusaha keluar dari tempat ini, seru Gondorekso yang kembali merubah wujudnya menjadi sosok yang memiliki aura sangat kuat dan menggetarkan jiwa. Kabut hitam semakin pekat, seakan hutan gaib itu digulung oleh malam yang datang terlalu cepat. Dari balik gulungan itu, langkah-langkah berat terdengar, menggetarkan tanah, membuat akar-akar pohon bergetar seperti sedang menahan nafas. Tidak lama kemudian, muncul sosok makhluk raksasa dengan aura hitam yang sangat kelam. Tubuhnya menjulang hampir setinggi pepohonan, berkulit hitam legam dengan urat-urat merah menyala seperti magma yang terperangkap di bawah kulitnya.
Matanya berkilat hijau, menyala bagaikan obor di kegelapan. Di punggungnya tergantung tombak panjang yang ujungnya bercabang 3, berlapis energi pekat yang membuat udara berdesis setiap kali senjata itu bergerak. Dialah Singa Braja, makhluk gaib yang namanya pernah mengguncang dunia para leluhur. Dulu, dia adalah salah satu panglima perang gaib yang berkhianat pada Eyang Kramadewa. Berkali-kali ia mencoba memecah dinding lembah Sugorogeni, dan setiap kali itu pula Gondoreksolah yang menjadi penghalangnya. "Gondorekso, berapa kali pun kau menghalangi, aku akan kembali hingga dinding ini runtuh, dan aku akan bebas menaklukkan jagat raya," raung Singa Braja dengan suaranya yang bergema keras seperti guntur yang pecah di dalam dada bumi. Di belakang makhluk gaib bertubuh besar itu, ratusan makhluk dengan wujud beragam keluar dari kabut. Ada yang berbentuk setengah manusia dengan sayap kelelawar, ada pula yang menyerupai binatang buas dengan taring panjang dan tubuh berlapis sisik hitam. Mereka meraung serempak, seolah memberi penghormatan kepada panglimanya. Gondorekso berdiri tegak. Aura biru perak dari tubuhnya memancar. Kedua cambuknya berkelebat liar, menimbulkan dentuman udara yang membelautan. "Singa Braja, selamanya kau hanya akan jadi bayangan dalam lembah ini. Aku, Gondorekso, akan tetap menjadi dinding yang tidak akan pernah bisa kau robohkan," ujar Gondorekso dengan tegas. Dengan teriakan menggelegar, sosok penjaga lembah Sugorogeni itu melesat. Kedua cambuknya memanjang, berkilat seperti petir, menghantam pasukan gaib yang mencoba mendekat. Setiap cambuk yang mendarat membuat tubuh-tubuh makhluk gaib tersebut meledak menjadi abu berkilauan sebelum terserap kembali ke dalam tanah. Namun, Singa Braja tidak tinggal diam. Tombak bercabang 3-nya terangkat tinggi lalu menghantam tanah. Ledakan dahsyat mengguncang lembah, memecahkan puluhan pohon raksasa, menciptakan kawah besar yang memisahkan Gondorekso dan Sudiro serta yang lainnya dari pasukan gaib itu. Dari retakan tanah, api dan asap hitam menyembur, melahirkan lebih banyak makhluk pengikutnya. Gondorekso melompat ke udara, cambuknya berputar menjadi pusaran cahaya biru perak. Dengan sekali ayunan, ia menciptakan gelombang energi yang membelah barisan musuh. Ledakan keras terdengar, hutan berguncang seakan-akan runtuh. Namun, Singa Braja menerjang langsung. Tubuh raksasanya melesat cepat, tombak bercabang 3-nya menusuk ke arah Gondorekso. Dua energi besar saling beradu, cambuk biru perak melawan tombak hitam merah. Dentumannya membuat seluruh lembah terhuyung, seperti ada dua gunung yang saling bertabrakan. Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa dan Wanageni hanya bisa terpaku melihat pertempuran itu. Kekuatan yang dilepaskan begitu dahsyat, jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Api, tanah, udara, dan cahaya bercampur menjadi badai energi yang memporak-porandakan hutan. Dan dari pertarungan itu terlihat jelas jika ini adalah pertarungan lama antara penjaga dan pengkhianat yang sejak awal memang ditakdirkan untuk saling mengikat di dalam lembah Sugorogeni. Pertarungan itu berlangsung semakin dahsyat. Gondorekso melompat dari satu batang pohon raksasa ke batang pohon lain. Kedua cambuknya berkelebat seperti kilatan petir yang membelah gelapnya kabut. Setiap ayunannya merobohkan puluhan pasukan gaib Singa Braja. Namun, sosok raksasa itu tidak kalah beringat. Dengan tombak bercabang 3-nya, ia kembali menebas udara hingga menciptakan gelombang kejut yang meluluh lantakan hutan gaib di sekitarnya.
Tanah berguncang, pepohonan tercabut, dan udara dipenuhi debu bercampur api. Gondorekso, saat ini kau bukanlah tandinganku, karena kini kekuatanku sudah bertambah besar, dan sekarang aku akan merobohkan dinding lembah ini, lalu keluar untuk menguasai jagat raya, raung Singabraja dengan senyuman liciknya. Gondorekso tidak menjawab. Dia menutup matanya sesaat, menarik nafas panjang, lalu ketika ia membuka mata kembali, cahaya biru keperakan dari tubuhnya membara semakin kuat. Kedua cambuknya kini menyatu, berubah menjadi pusaran cahaya berbentuk naga yang berputar mengelilinginya. Dengan teriakan menggelegar, Gondorekso melesat ke arah Singabraja. Naga cahaya itu melilit tubuh raksasa Singabraja, menjerat erat seakan tidak bisa diputuskan. Singabraja meraung dengan keras dan berusaha melepaskan diri. Ia menghantam tanah dengan tombaknya, mencoba menghancurkan jeratan itu. Namun semakin ia melawan, semakin kuat lilitan naga cahaya Gondorekso. Dan dengan sekali hentakan cambuk, Gondorekso mengempaskan tubuh Singabraja ke tanah. Ledakan besar pun terjadi. Tanah merekah dan kilatan biru perak membakar pasukan gaib yang tersisa hingga lenyap menjadi abu. Tubuh raksasa itu bergetar hebat. Dari luka-luka yang terbuka, semburan asap hitam keluar seperti jiwa jahat yang tersiksa. Gondorekso mengangkat cambuknya tinggi, siap memberikan pukulan terakhir. Namun sebelum itu terjadi, Singabraja tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku bisa musnah semudah itu, Gondorekso? Lembah ini hanya penjara sementara bagiku. Aku akan kembali, dan saat itu tiba, bahkan kau pun tak akan sanggup menahanku lagi, seru Singabraja dengan sisa tenaganya. Singabraja menancapkan tombak bercabang tiganya ke tanah. Kabut hitam menggulung tubuhnya. Lalu dalam sekejap, sosok raksasa itu lenyap di telan kegelapan. Suara tawanya masih bergema lama di udara, menyisakan getaran yang sangat mengerikan. Gondorekso berdiri terengah. Cambuknya masih bergetar menyala. Ia menatap kabut yang perlahan mereda, lalu bergumam lirih. Cepat atau lambat, aku akan memusnahkanmu, Singabraja. Di tempatnya berada, Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorjo, dan yang lain hanya bisa terdiam menyaksikan akhir pertarungan itu. Meski Singabraja telah kalah, namun aura ancamannya masih terasa menggantung di udara bagaikan badai yang hanya tertunda. Kabut hitam yang tadi menelan tubuh Singabraja perlahan memudar, menyisakan hutan gaib yang porak-poranda. Batang-batang pohon raksasa patah, tanah bergelombang seperti baru diguncang gempa, dan udara masih menyisakan bau hangus bercampur belerang. Gondorekso berdiri tegak. Di tengah puing kehancuran itu, nafasnya berat. Cambuknya masih memancarkan cahaya redup sebelum akhirnya padam, dan kembali menjadi dua ikatan kulit naga yang melingkar di tangannya. Sorot matanya tetap tajam, tapi tubuhnya terlihat letih. Tak ada satupun yang berbicara. Sudiro, Bolorjo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wana Geni, dan Wana Rupa hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Mereka baru saja menyaksikan kedahsyatan pertarungan yang seakan mengguncang seluruh lembah dan menyadari bahwa kekuatan yang menghuni tempat ini benar-benar melampaui nalar manusia. Suara angin kembali terdengar, seakan baru berani menyelinap setelah badai reda. Dari kejauhan, burung-burung gaib yang tadi menghilang mulai berkicau lirih, namun tetap terdengar sumbang seperti pertanda ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Di udara, gema tawa Singabraja yang tertinggal masih terasa samar, membuat hati mereka pun dicekam kegelisahan yang tidak terucapkan.
Gundereksa menunduk sejenak, lalu memejamkan mata. Ia tidak berkata apa-apa, namun auranya yang bergetar pelan sudah cukup memberi tanda jika ancaman belum berakhir. Debu perlahan turun, menutupi jejak-jejak hancuran. Tidak ada satupun yang bergerak, seakan hutan-hutan gaib itu sedang menahan nafas. Sudiro menatap retakan tanah di hadapannya, bukan dengan gentar, melainkan dengan sorot mata kagum. Jemarinya yang masih bergetar, bukan karena lemah, melainkan karena tubuhnya merasakan gaung dari benturan kekuatan yang begitu dahsyat. Aura Tirta Bagya di tubuhnya tetap menyala, tapi kali ini menyala dengan tenang, seakan turut mengakui kedahsyatan yang baru saja ditampilkan oleh Gondoreksa. Bolorejo berdiri tegap. Sulur-sulur kayu yang sebelumnya ia bangkitkan kini tinggal abu yang melayang perlahan tertiup angin. Namun bibirnya melengkung tipis, tanda hormat bagi kekuatan yang mampu menundukkan singa Braja. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa apa yang baru saja disaksikan bukanlah sekedar pertempuran, melainkan pengingat akan kebesaran penjaga sejati lembah Segoro Geni. Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah, bukan untuk menahan tubuh, melainkan sebagai tanda penghormatan. Kepalanya sedikit tertunduk, matanya terpejam, seakan ia tengah mendengar gema gaib bumi yang ikut mengabadikan pertarungan itu dalam ingatannya. Wanageni berdiri mantap. Api di tubuhnya telah padam, namun bukan karena kalah oleh rasa takut. Justru api itu reda dengan sendirinya, seperti tunduk pada kekuatan yang jauh lebih agung. Dari kedua matanya, cahaya kekaguman tampak jelas terpancar. Wanerupa dalam wujud naga putihnya melayang tenang di udara, sayapnya terlipat, tubuhnya melingkar seperti pusaran awan. Sorot matanya tajam, penuh wibawa, namun dalam keheningan itu ia tidak melontarkan serangan apapun, seakan keagungan yang baru saja ia saksikan cukup untuk membuatnya memilih berdiam, menyimpan hormat pada Gondoreksa yang telah memenangkan pertempuran. Hening itu menggantung panjang, lebih dalam dari sekedar sunyi. Kabut tipis yang semula menggulung medan pertempuran kini diam melayang, membentuk tirai putih pucat yang seakan memisahkan dunia fana dengan alam gaib. Sisa-sisa energi yang tadi memekakan jagat kini hanya berupa kilau samar berpendar di udara laksana bintang-bintang kecil yang turun dari langit. Gondoreksa berdiri di tengah medan. Tubuhnya yang kembali tegap kini diselimuti cahaya biru keperakan. Nafasnya teratur, matanya terpejam, seakan ia pun sedang menyatukan kembali raganya dengan tugasnya sebagai penjaga. Bekas cambuk yang masih menyala samar di tanah membentuk garis-garis merah yang kemudian padam perlahan, meninggalkan aroma besi dan tanah terbakar. Dan semakin lama keheningan itu berlangsung, semakin terasa bahwa waktu sendiri menundukkan langkahnya. Detik seakan berhenti, menyisakan hanya satu kesadaran bahwa mereka baru saja menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan terukir dalam ingatan lembah selama ribuan tahun. Keheningan yang panjang itu akhirnya pecah ketika Gondoreksa membuka matanya perlahan. Cahaya biru keperakan masih berpendar di tubuhnya, namun kini terasa lebih lembut, seolah bukan lagi amarah yang melingkupinya, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari ratusan tahun dalam menjalankan tugasnya. Ia menghela nafas panjang, lalu bersuara. Suaranya berat, dalam, namun tidak lagi menusuk, melainkan mengisi ruang hutan gaib seperti gema yang datang dari segala arah. Yang kalian saksikan barusan adalah tugas yang sudah melekat pada jiwaku.
Sejak aku ditetapkan sebagai penjaga di gerbang lembah ini, ujar sambil menatap mereka satu persatu. Aku mengalau, menundukkan, bahkan menebas setiap makhluk sakti yang berusaha melarikan diri dari lembah Segoro Geni. Itulah takdirku, dan itulah juga takdir dari sosok manusia yang bernama Widano. Imbu Gondorekso dengan sorot mata yang kemudian menajam seolah menekankan setiap kata yang ia ucapkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gondorekso, Sudiro kembali terperangah, dadanya bergetar seolah dihantam petir. Jiwa anakmu kini terikat dengan takdir yang sama sepertiku. Dia akan terus melawan dan mengusir para makhluk gaib sakti yang mencoba kabur dari tempat ini. Itulah mengapa ia tidak akan pernah bisa keluar, karena di dalam dirinya sudah ditanamkan tugas untuk menjadi penjaga, ujar Gondorekso yang semakin membuat Sudiro merasakan perih di dalam hatinya. Gondorekso menunduk sebentar, lalu menancapkan kedua cambuknya ke tanah. Energi biru keperakan mengalir dari ujung cambuk menyebar dalam pola mandala yang samar. Perbedaan kami hanya satu. Aku dipilih oleh Eyang Keramat Dewa sebagai penjaga gerbang, sedangkan Widano, dia dipilih oleh Pancawara sendiri. Itu artinya beban yang ia tanggung jauh lebih berat dari beban yang pernah aku pikul. Pungkas Gondorekso. Hutan kembali hening, tapi kini hening yang berbeda. Bukan karena marah yang mereda, melainkan karena mereka semua menyadari bahwa inti persoalan tidak lagi sekedar mencari Widano, tetapi menembus takdir besar yang sudah mengikat pemuda itu dengan lembah Segoro Geni. Dari lingkaran keheningan itu, Ki Condrowongso perlahan melangkah maju. Tongkat kayunya menapak ringan di tanah, namun setiap hentakan kecil seakan menggema mengiringi langkah seorang makhluk gaib yang usianya telah melampaui ratusan tahun. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, memancarkan ketenangan yang tidak dimiliki oleh Sudiro, Bolorejo, Wanarupa, Wanageni maupun Gatra Pawira. Dia berdiri tepat di hadapan Gondorekso, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk penghormatan. Kami mengerti, Ki, bahwa Widano telah terikat pada takdir yang lebih besar daripada sekedar darah dan garis keturunan. Kami tahu tugasnya tak bisa diganggu dan tidak bisa diambil alih, apalagi diputus, ucap Ki Condrowongso dengan suara parau namun penuh kewibawaan. Tapi meski takdir telah mengikatnya dan meski lembah ini telah menutup setiap jalan pulang baginya, izinkanlah kami untuk bertemu dengannya, Ki, hanya sekali ini saja, agar seorang ayah bisa melepas rindu pada anaknya, agar seorang anak bisa menerima salam perpisahan dari mereka yang mencintainya. Imbu Ki Condrowongso yang membuat kesedihan muncul di tengah keheningan hutan gaib itu. Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya samar kehijauan muncul di sekitarnya, bukan aura pertempuran, melainkan aura doa dan ketulusan. Kami tidak akan melawan takdir yang sudah ada. Jauh sebelum apa yang ditakdirkan itu sendiri ada. Kami tidak akan membebaskannya. Kami hanya ingin menyentuh kembali benang kasih antara ayah dan anak sebelum takdir memisahkan mereka untuk selama-lamanya, Ki Gondorekso, pungkas Ki Condrowongso sambil menundukkan kepalanya. Gondorekso terdiam. Sorot matanya bergunjang, seperti menyimpan dilema yang sulit ia putuskan. Kedua cambuk di tangannya bergetar, memantulkan cahaya biru keperakan yang redup.
Hutan gaib pun kembali tenggelam dalam diam, seakan pepohonan, akar-akar, bahkan udara sendiri ikut menunggu jawaban yang keluar dari mulut sang penjaga. Sudiro berdiri tak jauh di belakang Ki Condrowongso. Wujud Tiwikramanya yang tadi gagah perlahan meredup, sisik-sisik merah kehitaman yang menyelimuti tubuhnya lenyap, menyisakan sosok seorang manusia biasa dengan tatapan kosong. Kedua matanya merah, bukan oleh api, melainkan oleh luka batin yang tak sanggup ia sembunyikan. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak beraturan, seolah setiap tarikan nafas adalah pertempuran dengan dirinya sendiri. Ia menatap tanah yang berlumut di bawah kakinya. Namun, di balik pandangan itu, hatinya sedang berkelana jauh. Dia teringat wajah Widanu saat masih kecil, saat belajar berjalan di tanah berdebu desa, saat tertawa riang sambil mengejar bola, saat dengan penuh semangat menghunus kayu kecil, menirukan dirinya berlatih jurus. Semua itu kini terasa jauh, seakan hanya serpihan bayangan yang semakin pudar ditelan kabut. Sudiro mencoba mengepalkan tangan, tapi jemarinya bergetar hebat di dalam dadanya. Suara bisikan batin beraung. Apakah aku akan benar-benar kehilanganmu, nak? Apakah kau akan terkubur di dalam penjara ini hingga aku tak lagi bisa menyentuhmu? Bisik ke dalam hati yang sedang hancur. Api semangat yang selalu menjadi kebanggaannya kini terasa dingin dan nyaris padam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sudiro merasa betapa rapuhnya ia sebagai seorang ayah. Kekuatan besar, pusaka gaib, bahkan ilmu kesaktian yang ia miliki, semuanya seakan tak berguna ketika berhadapan dengan takdir yang mencabut anaknya darinya. Ia menunduk lebih dalam. Kedua bahunya bergetar halus, namun dari seluruh tubuhnya, aura pilu itu jelas terpancar menyelubungi hutan gaib, membuat keheningan semakin tebal dan mencekam. Di sekeliling mereka, hutan seperti ikut merasakan getir itu. Daun-daun yang tadi bergetar kini diam, akar-akar merapat, bahkan cahaya samar dari langit lembah pun meredup, seolah semesta memberi ruang bagi kesedihan seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Keheningan itu terasa abadi. Setiap detik yang berlalu seperti ribuan tahun bagi Sudiro. Angin berhenti berembus, hanya terdengar desa lembut dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Cahaya lembah berpendar tipis, menyoroti sosok ayah yang berdiri terpaku dengan batinnya yang penuh duka. Di tengah keheningan yang penuh kesedihan itu, Ki Condrowongso kembali menatap Gondorekso dengan wajah penuh kebijaksanaan. Apakah sampean mau menunjukkan arah di mana Widanu berada, Ki? Tanyanya dengan suaranya yang tenang namun syarat wibawa. Gondorekso menarik nafas panjang. Wajahnya menatap jauh ke dalam hutan yang pekat. Setiap gerakan matanya seolah menembus kabut dan pepohonan, menyingkap jalur-jalur energi yang tak kasat mata. Suaranya keluar perlahan, bergema di antara batang pohon tinggi dan akar-akar yang menjalar. Arah yang harus kalian tempuh bukan sekedar berjalan di antara pepohonan ini. Kalian harus menapaki jalur yang tersembunyi, berliku, dan hanya akan terlihat bagi mereka yang mampu merasakan denyut alam gaib, bagi mereka yang siap menghadapi ujian yang menunggu di setiap persimpangan, ujar Gondorekso menjelaskan. Ia menunduk sejenak, membiarkan udara hening menyelimuti, kemudian melanjutkan dengan nada yang semakin serius. Dan yang harus kalian ketahui adalah, di setiap tempat ada makhluk-makhluk sakti dengan kekuatan besar seperti singa beraja. Mereka menunggu siapapun
yang melintas di daerah kekuasaannya untuk mendapatkan energi murni dan inti kehidupan dari setiap makhluk yang telah ditaklukkannya. Makhluk-makhluk itu bukan hanya sekedar menguji kalian, tapi mereka siap untuk memangsa dan mengambil kekuatan dan kesaktian kalian. Gundurukso menutup penjelasannya dengan menundukkan kepala, seakan menyerahkan nasib mereka kepada kehendak alam gaib itu sendiri. Udara di hutan menjadi hening kembali dan terasa lebih berat dari sebelumnya. Hening yang masih menggantung di antara pepohonan tinggi itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam dari Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni. Mereka menatap Gundurukso penuh kekaguman. Sosok penjaga yang baru saja menegaskan jalan mereka dan membukakan sekilas rahasia tentang lembah Segoro Geni. Terima kasih atas petunjuk yang sampean berikan ini, Ki. Tanpa arahan dari sampean, kami mungkin tidak akan mampu menempuh jalur ini, ucap Sudiro dengan suaranya yang berat namun penuh ketulusan. Kami sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan, Ki Rekso. Pandanganmu, pengalamanmu, dan kejujuranmu akan menuntun kami melewati bayangan dan kabut di lembah ini. Semoga jalan yang akan kami tempuh tetap sejalan dengan kehendak alam gaib, imbu Ki Condrowongso dengan wibawa dan ketenangan yang memancar dari setiap gerakannya menambahkan. Gundurukso menatap mereka semua sejenak. Matanya yang kini biru dan tenang memantulkan cahaya lembah. Jalan yang kalian tempuh tidaklah mudah. Setiap langkah, setiap pilihan akan diuji. Ingatlah, ini bukan sekedar perjalanan mencari Widanu, tapi perjalanan untuk memahami lembah Segoro Geni dan kekuatan yang ada di dalamnya, ucap Gundurukso dengan suaranya yang terdengar berat namun lembut, menimbulkan getaran yang seolah menyentuh setiap daun dan akar di sekitaran mereka. Suasana hening kembali menyelimuti hutan gaib itu. Tetapi kali ini bukan hening yang menakutkan. Hening ini terasa sakral, megah, dan penuh pengharapan. Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni menatap jalan yang terbentang di depan mereka. Semuanya menyadari bahwa setiap langkah adalah perjalanan yang tidak hanya menuntun mereka pada Widanu, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan purba yang mengikat lembah Segoro Geni. Selesai. Wow, keheningan yang menggantung. Waduh, jadi banyak kata-kata hening di sini. Dan overall kisah dari Sudiro ya dalam mencari anaknya yaitu Widanu nih cukup panjang banget nih. Dari udah berapa puluh episode ya pencarian Widanu ini, dan dalam pencarian Widanu yang diyakini ada di lembah Segoro Geni ini, untuk mencapai ke lembah Segoro Geninya aja melalui banyak sekali gerbang ya teman-teman. 10 gerbang, mereka harus melewati 10 gerbang dengan berbagai macam rintangan, barulah mereka tiba kemarin tuh tibanya ya di lembah Segoro Geni. Dan ternyata ketika sudah masuk di lembah Segoro Geni pun masih banyak lagi rintangan yang harus dilewati. Yang pertama tadi adalah Gundurukso penjaga, dan Gundurukso bilang perjalanan ini masih panjang dan akan banyak makhluk-makhluk yang harus kalian kalahkan, karena makhluk-makhluk ini akan mengambil jiwa kalian dan kesaktian kalian. Waduh, berarti masih panjang perjalanannya nih. Saya takut endingnya plot twist nih sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang saya takutkan itu adalah plot twistnya ternyata ketika Sudiro sudah masuk jauh ke dalam lembah Segoro Geni, ternyata Widanu lagi santai-santai di rumah sambil ngopi. Wah, ini ngeselin banget kalau sampai kayak gini plot twistnya nih ya kan. Perjalanan yang panjang itu sia-sia banget, tapi enggak, ini bercanda ya. Ya makin penasaran aja sih. Jadi bagaimana Widanunya sebenarnya ada di mana sih? Lagi ngapain sih dia? Terus kenapa sih dia nggak bisa
berkomunikasi dengan Sudiro kan, padahal selama ini kan Widanu bisa tuh berkomunikasi jarak jauh sama kayak Warijan, dia ngasih tahu Warijan, membantu Warijan dari jauh. Kok ini sekedar berkomunikasi atau menyampaikan salam aja nggak bisa? Jadi ada apa sebenarnya? Dan di manakah Widanu? Semoga Mas Untung nggak bikin panjang-panjang nih ya. Penasaran nih, penonton juga pasti penasaran, saya juga penasaran. Lagi apa sebenarnya Widanu di sana. Terima kasih Mas Untung Prasetyo, untuk lanjutannya jangan lama-lama ya untuk kisah Sudiro ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.